Taeyong, apa benar kau akan menikah ke bulan depan? Tanya Ian dengan wajah sedikit takut tentang apa yang dia takutkan. Taeyong menanggup wajah Ian dengan kedua tangannya yang hangat itu. Benar, aku akan menikahimu. Memangnya kenapa? Ada sesuatu? Tanya Taeyong. Ian melingkarkan tangannya ke pinggang Taeyong kemudian menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya saja. Taeyong sibuk menata rambut Ian. Ian berantakan itu dan kenapa menatap Ian? Kau jangan takut, akan aku menikahimu dan kita akan hidup bahagia. Dia menarik tengkuk Ian lalu mencium kening Ian. Tidurlah, oh ya, lusa kita ke Songdonggu untuk memberitahu pada Oma dan apa kalau kita akan segera menikah. Mereka pasti senang. Besok kau tidak. Ian belum menyelesaikan pembicaraannya, mulutnya sudah dibungkam oleh bibir. Ian mencoba mendorong Taeyong menjauh agar itu terlepas, namun apa daya jika tenaga perempuan tak sebanding dengan tenaga pria. Sekarang Ian hanya bisa pasrah dengan tingkah Taeyong yang selalu hampir setiap jam Taeyong. Kemudian Taeyong melepas dan dia mengacak pelan rambut Ian. Di mana cincin itu? Ya, pria itu tengah mencari cincin itu, cincin yang sempat dibeli untuk melamar seorang dan tidak jadi begitu saja karena ada pengganggu. Pria itu Taeyong sekarang dia beranjak ke tempat di mana dia menyimpan pakaian. Aku simpan di mana? Bagaimana aku bisa lupa menyimpan di mana? Jika Oma tahu, dia pasti marah besar. Halo, ini siapa? Halo, kau tidak tahu siapa yang menelpon? Dia memukul keningnya. Saking sibuknya mencari cincin itu, dia sampai lupa melihat siapa yang menelpon. Maaf Ian, aku jerit Taeyong karena kakinya tak sengaja menabrak meja. Ian panik sendiri di seberang telepon sana karena tiba-tiba saja Taeyong menjerit. Taeyong, apa kau baik saja? Tanya Ian dengan nada khawatir. Ian berangkat ke kantor menggunakan taksi. Dalam taksi Ian menatapi pemandangan sekitar kota Seoul ini. Ada apa dengan Taeyong? Kenapa dia bisa menjerit seperti itu? Apa terjadi sesuatu padanya? Tapi dia bilang dia tidak apa-apa. Sudah Ian, jauhkan pikiran negatifmu. Mungkin dia bingung kesiangan. Tak lama Ian sampai, dia pun melangkah masuk ke dalam perusahaan Taeyong. Akhirnya Theo telah menemukan cincin lamaran itu dan ternyata cincin itu terletak di laci nakasnya itu. Sungguh Theo ingin menggerutu lagi pada dirinya. Sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju perusahaannya. Kesempatan mobilnya cukup tinggi. Wajahnya sungguh ceria karena besok dia akan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa menantu yang orang tuanya idamkan itu. Setelah sampai, Theo melangkah masuk ke dalam perusahaan dan hampir sampai di ruangannya ada seseorang yang menarik lengannya.
tanya untuk apa aku datang. Ria lagi-lagi hanya tersenyum menampilkan deretan gigi putihnya itu. Sebaiknya aku pergi sebelum terjadi kesalahpahaman. Aku benci itu. Taeyong ingin pergi namun lengannya ditahan oleh Rie. Ria, lepaskan tanganmu sebelum aku kasar padamu, ketus Taeyong dengan wajah datarnya. Saat Ria ingat lengan Taeyong akan tetapi Ria kembali menarik Taeyong. Ria tersenyum kemenangan karena dia tadi melihat Ian sepertinya marah. Taeyong tidak mengetahui jika Ian melihat adegan itu karena tubuhnya membelakangi ruangannya itu. Ian masuk ke toilet dan memegang dadanya yang merasa sesak itu. Saat melihat adegan barusan, dia juga merasa hatinya sakit ketika melihat Taeyong berjumpa dengan Ria. Apa? Taeyong bisa seperti itu? Apa itu hanya kesalahan? Tapi bagaimana bisa? Biasanya Taeyong menghindar. Tapi kenapa? Ian membuka pintunya. Dia melihat Taeyong sekarang sedang mengerjakan pekerjaannya. Ian langsung duduk di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sayang, aku habis dari mana? Tanya Taeyong tanpa menatapnya. Ian terkejut saat Taeyong bertanya padanya. Ya kira Taeyong tidak memperhatikannya. Toilet, jawabnya singkat. Ian langsung menoleh kepalanya. Apa benar tidak marah? Memangnya aku marah kenapa? Bukankah aku tadi bilang ada sesuatu yang harus dia selesaikan, ketus Ian? Taeyong terkejut mendengar penuturan Ian yang panjang itu. Ya kau kenapa marah-marah? Taeyong pun mendekat ke meja kerja Ian. Kemudian Taeyong mendekatkan wajahnya ke wajah Ian. Lihatlah, aku marah. Maafkan aku jika aku tiba-tiba kita menjemputmu. Apa kau sedang datang bulan? Tidak, aku mohon Tuhan kembali bekerja dan lupakan soal jemputan. Aku tidak marah soal itu. Kau kenapa memanggilku Tuhan lagi? Ian mengangkat kedua bahunya. Tidak tahu, aku rasa panggilan itu sangat bagus untukku. Taeyong langsung kembali ke tempat kerjanya. Saat Ian keluar dari mobilnya, Taeyong baru teringat pada cincin yang sudah susah payah dia cari itu. Taeyong keluar dari mobilnya, kemudian menarik Ian masuk ke apartemennya. Taeyong membuka kotak merah itu. Ian menatap cincin itu. Cincin ini untukmu, cincin lamaran. Taeyong meraih tangan Ian, kemudian memakaikan cincin itu ke jari manis Ian. Pakailah ini, cincin ini dari Oma dan akan turun-temurun. Angkat sedikit. Terima kasih, ucap Ian.
Gumam Theo sambil menganggukkan kepalanya. Oh iya, kau belum makan kan? Apa kau ingin makan sesuatu? Tidak, aku hanya ingin istirahat. Pagi sayang, ayo masuk, sapa Taeyong yang langsung merangkul Mbak Wian masuk ke mobilnya. Kau beli mobil baru lagi? Tidak, ini mobil lamaku. Pertama kali aku menjadi CEO, jawab Taeyong. Yan mengangguk. Aku pikir dia akan membahas soal kehidupannya. Jadi kemarin itu, Yan lupakan. Taeyong, seru wanita parubaya yang membuka pintu rumah dan matanya sudah tertuju pada putranya itu. Taeyong tengah menggendong Yan yang masih terlelap itu. Nyonya Kim mendekat pada putranya. Yan, tuturnya pelan, kemudian Nyonya Kim kembali membuka pintu rumahnya untuk Taeyong agar mudah membawa Yan masuk. Bawa dia ke kamar. Kau saja, Tae, bisik Nyonya Kim. Taeyong langsung menatap Nyonya Kim tajam. Kini Nyonya Kim dan Taeyong duduk di ruang tamu. Nyonya Kim penasaran sekali apa yang ingin Taeyong katakan. Kau ingin bicara tentang apa, nak? Aku ingin menikah, ucap Taeyong membuat rahang. Ibunya tanya berapa kali sambil mencerna perkataan putranya itu. Apa Oma tak salah dengar? Tanyanya untuk memastikan jika dia tidak salah dengar. Dia memukul dahinya. Iya Oma, Oma sudah tidak salah mendengar. Aku akan menikah. Dengan siapa? Tanya Nyonya Kim semangat. Oma senang mendengarnya. Kalian mau kapan menikah? Biar Oma dan apamu yang mengurus semuanya. Lalu mau bulan madu di mana? Tanya Nyonya Kim bertubi-tubi. Aku belum tahu, Oma, karena Yan belum memberitahu pada keluarganya. Bagaimana bulan depan dan kalau aku bisa besok atau lusa kalian pulang ke rumah Yan bicara dengan keluarganya. Jelas Nyonya Kim. Yan mengejap-ngejapkan matanya sambil menguap. Dia mengalir pelan. Saat matanya terbuka sempurna, Yan melihat sekeliling kamar beserta ranjang yang dia baringi sekarang. Ini kamar siapa? Yan langsung menyibakkan selimut tebalnya, kemudian turun dari ranjang itu, lalu keluar dari kamar itu. Yan, panggil Nyonya Kim ketika melihat Yan keluar dengan wajah bangun tidurnya. Oma.
Kalau begitu sekarang kau mandi dulu. Setelah itu kita makan bersama. Di mana Theo? Theo sedang pergi, sebentar lagi dia juga pulang. Ian tersenyum tipis dan mau. Kalau begitu aku masuk dulu, Ma. Pamit. Ian kembali masuk ke kamar Taeyong yang yakin jika beranjak pergi dari tempat di mana dia berdiri.